Selamat datang di WHP File, Israel Selayang Pandang bagian ketiga dari 4 bagian. Pada bagian kedua, kita sudah mendapatkan informasi mulai dari kisah penjajahan di kerajaan Israel, kisah kemerdekaan sesaat kerajaan Israel, serta membedakan beberapa istilah kaum-kaum orang Israel. Pada bagian ketiga, kita akan membahas mulai dari Israel di bawah kekuasaan Romawi, lalu masa-masa Injil diberitakan, sampai terjadinya Perang Salib. Di bawah kuasa Romawi, Pompeius dengan tentaranya merebut Yudea sekitar tahun 63 sebelum Masehi. Kekuasaan dinasti Hasmoni berakhir. Raja Aristobulus II dan pendukungnya ditawan dan diangkut ke kota Roma. Inilah awal orang Yahudi bertambah banyak di kota Roma. Antipater ditunjuk sebagai wakil Roma memerintah di Yudea. Antipater bukan orang Yahudi. Dia berasal dari Idumea, bangsa Edom keturunan Esau, saudara Yakub. Wakil Roma berikutnya adalah Raja Herodes Agung sekitar tahun 37-4 sebelum Masehi yang merupakan anak Antipater. Herodes Agung meskipun berasal dari Idumea, dia berperilaku layaknya seperti orang Yahudi dan toleran terhadap agama Yahudi. Herodes memugar dan memperluas bait suci kedua. Setelah dia wafat pemugaran berlanjut dan selesai masa Agripa II. Kemegahan bait suci sangat terkenal. Demikian dituliskan Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama. Herodes juga membangun benteng Antonia. Pada masa Herodes inilah Yesus Kristus lahir ke dunia. Injil Yesus Kristus diberitakan. Orang Yahudi adalah yang pertama menerima berita Injil. Yesus Kristus dan 12 muridnya berdialog dengan sesama orang Yahudi tentang Injil. Injil memang erat hubungannya dengan keyahudian. Orang Yahudi yang tidak sepaham, Saduki dan Farisi, menentangnya. Pertentangan ini berujung pada penyaliban Yesus Kristus. Setelah kepada orang Yahudi, Injil diberitakan kepada orang Yunani dan kemudian ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Pemberontakan pertama, bait suci hancur. Pemberontakan, Jews War, pertama terjadi tahun 66-74 Masehi. Digerakkan oleh kelompok Zelot, kelompok militan. Jenderal Titus dengan pasukannya memasuki Yerusalem memadamkan pemberontakan. Bait suci kedua dibakar dan dihancurkan sekitar tahun 70 Masehi. Yang tersisa adalah tembok barat tempat beribadah orang Yahudi saat ini. Bait suci ketiga sampai sekarang masih belum dibangun. Pemberontakan dapat dipadamkan ketika kelompok terakhir bunuh diri bersama di benteng Masada sekitar 74 Masehi. Pemberontakan kedua, Yudea diganti Palestina. Pemberontakan, Jews War, II dipimpin oleh Bar Kokhba sekitar tahun 132-135 Masehi. Seorang rabi karismatik. Mereka kecewa karena Kaisar Hadrianus mengubah nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Kuil Jupiter dibangun di pelataran bekas bait suci. Pemberontakan dapat dipadamkan. Kaisar sangat marah dan memberi hukuman, melarang orang Yahudi tinggal di Yerusalem dan Yudea. Kaisar menghapus Yudea dan mengganti namanya menjadi Palestina sekitar tahun 135 Masehi. Inilah awal mengapa wilayah ini disebut Palestina. Di bawah kuasa Romawi Kristen, setelah Kaisar Konstantinus berkuasa tahun 323 Masehi, agama Kristen yang selama ini ditindas akhirnya diterima di Kekaisaran Romawi. Warna Kristiani pun mewarnai Yerusalem. Kaisar memerintahkan pembangunan gereja Makam Kudus, Holy Sepulchre Church, Basilika Saint Constantine, Martyrium, dan bangunan Kristen lainnya di Yerusalem. Semasa berkuasa Konstantinus memindahkan ibu kota kekaisaran dari kota Roma ke sebelah timur ke kota Konstantinopel. Kota Roma runtuh tahun 486 Masehi, namun Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Bizantium beribu kota Konstantinopel tetap berdiri dan berkuasa atas Palestina. Di bawah kuasa Arab Islam mulai bangkit tahun 610 Masehi. Khalifah Umar merebut Yerusalem dari Kekaisaran Bizantium tahun 638 Masehi. Khalifah Abdul Malik membangun kubah batu, Dome of the Rock, di pelataran Bait Suci sekitar tahun 691 Masehi.
Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Khalifah Al-Mahdi di dekat Kubah Batu 775–785 Masehi. Dinasti Arab Islam yang berkuasa atas Palestina berturut-turut adalah Dinasti Umayyah Damaskus, Dinasti Abbasiyah Baghdad dan Dinasti Fatimiyah Mesir. Tahun 1073 Masehi Dinasti Fatimiyah ditaklukkan oleh Turki Seljuk dipimpin oleh Alp Arslan. Masa Perang Salib. Karena adanya hambatan berziarah ke Yerusalem, Paus Urbanus II sekitar tahun 1095 Masehi menyerukan Perang Suci Perang Salib. Awal perang, Godfrey dengan pasukan salib, Crusaders, berhasil menguasai Yerusalem sekitar tahun 1099 Masehi. Dia wafat tahun 1100 Masehi. Penerusnya, Baldwin menjadi Raja Kristen Latin di Yerusalem. Kristen Latin tidak sama dengan Kristen Yunani. Pada tahun 1054 terjadi perpisahan antara gereja Barat Latin yang berpusat di Roma dengan gereja Timur Yunani Ortodoks yang berpusat di Konstantinopel. Pada masa Kristen Latin ini berkuasa, Kubah Batu diubah menjadi gereja Bait Allah Temple of Lord. Masjid Al-Aqsa menjadi kantor dan kediaman raja. Belakangan Masjid Al-Aqsa dijadikan barak militer Ksatria Templar dan Knight Templar. Tahun 1187, Sultan Saladin dari Mesir merebut kembali Yerusalem ke tangan Islam. Akhir Perang Salib, Yerusalem dikuasai dinasti Mamalik pada tahun 1247 Masehi. Islam kembali mewarnai Yerusalem dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton WHP File, Israel Selayang Pandang bagian ketiga. Lanjut ke bagian keempat untuk mendapatkan informasi di bawah ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.